Murid-muridku, ibumu dalam masalah. Kalian harus menyelamatkannya sendiri. Guru tidak bisa membantumu kali ini. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Kalian akan butuh waktu untuk turun gunung. Aku akan pergi menyelamatkan ibu dulu, lalu kembali untuk kalian. Kau punya waktu 3 menit untuk membawa Mo Sijun keluar. Kalau tidak, aku akan segera menutup klubmu. Dari mana datangnya bocah kecil ini? Mencari kematian. Berhenti. Ayah, akhirnya aku menemukan lo. Kau pergi selamatkan ibu. Kau memanggilku apa? Ayah, aku putramu. Namaku Shem Dongdong. Nama ibuku Shen Qingyan. Shen Qingyan. Nama yang begitu familiar. Bos, anak ini benar-benar mirip denganmu? Mungkinkah dia benar-benar putramu? Ayah tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ibu dalam bahaya. Kau harus menyelamatkannya. Shen Huan. Benar-benar kau, 5 tahun penjara tidak cukup untukmu. Kau membawaku ke sini untuk menghabisiku. Apa untungnya bagimu? Aku hanya ingin membuatmu terjebak dalam lumpur selamanya. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah bangkit lagi. Kau telah berbuat banyak kejahatan. Tidakkah kau takut akan azab? Bulan depan, aku akan menikah dengan kepala keluarga Mo. Sebentar lagi aku akan menjadi orang kedua setelah dia. Nyonya keluarga Mo di atas segalanya. Dan kau akan terjebak di sini selamanya. Mainan untuk para pria. Ini 50.000. Aku ingin kau menghancurkan Shen Qingyan. Aku akan memberimu 50.000 lagi setelahnya. Tidak masalah. Shen Huan hanya menawarimu 100.000. Itu tidak sepadan. Jika kau melepaskanku, aku bisa memberimu 200.000. Kau baru saja keluar dari penjara. Dari mana kau mendapatkan uangnya? Apa kau pikir aku bodoh? Kemarilah cantik. Masih menghubunginya. Tuan Mo. Bawa pergi. Terima kasih tadi. Shi Jun benar-benar menyelamatkan Shen Qingyan. Ini tidak bisa berlanjut. Mereka pasti akan saling mengenali. Aku harus segera menyingkirkan Shen Qingyan. Kau telah menyelidiki aku dengan cukup teliti. Kau bahkan tahu aku menyukai aroma melati. Apa? Wanita yang tak terhitung jumlahnya telah menggunakan aroma melati untuk mendekatiku selama bertahun-tahun. Kau lebih pintar dari mereka. Kau bahkan menggunakan anakmu untuk mendekatiku. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Dan aku bahkan tidak mengenalmu. Lalu kenapa kau menyuruh putramu datang kepadaku untuk meminta bantuan? Dan pria itu barusan kau menyewanya untuk membuat pertunjukan, kan? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Anakku meninggal 5 tahun lalu. Shen Qingyan, segera kembali ke keluarga Shen, atau aku akan menghancurkan abu ibumu. Jangan berani sentuh abu ibuku. Aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Beraninya kau kembali ke keluarga Shen setelah 5 tahun di penjara. Beraninya kau memukulku. Shen Qingyan, aku ibumu. Xiang Yanru, ibuku sudah lama meninggal. Perusak rumah tangga, beraninya kau berpura-pura menjadi ibuku. Dan aku di sini untuk mengambil abu ibuku, bukan untuk berdebat denganmu. Shen Qingyan, apa kau manusia? Ku dengar Shen Qingyan dulu punya anak dengan pria tak dikenal. Karena malu, ia mencekik anaknya sampai mati. Wanita yang begitu kejam, kenapa kau tidak mati saja? Apa yang terjadi tahun itu? Kalian pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Kunci anak durhaka ini di ruang bawah tanah. Jangan biarkan dia keluar dan menyakiti orang lain. Xin Huaiming, ini adalah penyekapan ilegal. Menindas ibuku. Kau harus bertanya padaku Shen Dongdong dulu. Ibu, jangan takut. Aku akan melindungimu. Dia memanggilnya ibu. Baiklah, Shen Qingyan. Kau benar-benar membawa bocah kecil untuk membuat masalah. Shen Qingyan, kau dan bocah kecil ini berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menghancurkan guci ibumu. Berkeping-keping. Tidak. Aku akan berlutut. Tunggu. Itu kau. Shi Jun, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku memanggil ayah ke sini. Ayah, kau lihat itu. Shen Wan adalah wanita jahat. 6 tahun lalu, dia menyamar sebagai ibuku dan sekarang dia menindasnya. 6 tahun lalu. Shen Huan, apakah kau benar-benar orangnya yang kucari 6 tahun lalu? Shi Jun, orang yang bersamamu malam itu adalah aku. Ini hanya
Bocah yang tidak diketahui asal-usulnya. Jangan percaya sepatah kata pun yang dia katakan. Kau wanita jahat, apa kau lupa? Saat kau meninggalkan anak kembar 4 ibu, aku anak tertua. Shen Donggong. Apakah kau benar-benar anakku? Anakku sayang. Ya ibu. Aku dan saudara-saudaraku diasuh dan dibesarkan oleh pemimpin sekte Cixing. Guru, dia bahkan mengajari kami seni bela diri. Hebat sekali. Anak-anakku masih hidup. Ya Tuhan, jika Shen Huan benar-benar meninggalkan anak-anak Shen Qingyan, itu terlalu kejam. Shen Huan memang orang seperti itu, menjijikan sekali. Shen Huan, apalagi yang bisa kau katakan untuk membela dirimu? Shi Jun, Shen Qingyan pasti menjebakku. Dia pernah dipenjara. Dia mampu melakukan apa saja. Bajingan kecil ini, dia pasti menyewanya untuk melakukan sandiwara ini. Jangan biarkan dia membodohimu. Begitu kan? Tapi golongan darah anak ini sama dengan milikku. Kita berdua memiliki golongan darah RH negatif yang langka. Lihat sendiri. Apalagi yang ingin kau katakan? Wanita jahat kau tak menduganya kan? Sebelum ayah dan aku datang ke keluarga Shen, kami pergi ke rumah sakit untuk tes darah. Jangan sebutkan itu. Putra Shen Qingyan, dia benar-benar mirip Tuan Mou. Jika dia benar-benar putra Tuan Mou, maka orang yang akan menikah dengan keluarga kaya itu adalah Shen Qingyan. Maka impian Shen Huan untuk menikah dengan orang kaya akan hancur, tapi dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya begitu jahat dan menyamar sebagai Shen Qingyan? Shi Jun, laporan ini mungkin palsu. Bagaimana jika Shen Qingyan dan anaknya menggunakan laporan palsu untuk menipumu? Laporan ini adalah sesuatu yang aku awasi langsung pembuatannya. Golongan darahnya memang sama. Mungkinkah Dongdong benar-benar putra pria ini? Tuan Mou, anak Shen Qingyan, sama sekali bukan anak Anda. Dia pasti telah menemukan seorang anak untuk menyamar sebagai anggota keluarga Mou. Betul, dia hanya ingin menikah dengan keluargamu, menjadi burung phoenix dengan menikah dengan orang kaya. Jangan tertipu olehnya. Shen Qingyan dan Shen Huan, siapakah wanita dari masa lalu itu? Kita akan tahu setelah verifikasi. Shi Jun, bagaimana kau ingin memverifikasinya? Wanita yang bersamaku saat itu memiliki tanda lahir berbentuk bunga di punggungnya. Siapa di antara kalian berdua yang memiliki tanda lahir di punggungnya? Siapapun yang memilikinya dialah orangnya. Mungkinkah malam itu, pria itu benar-benar dia? Benar-benar kau. Kaulah pria dari tahun-tahun lalu. Ayah, sudah aku bilang kau ayahku. Jadi ternyata Shen Qingyan adalah calon Nyonya Mou yang sebenarnya. Lalu Shen Huan hanyalah palsu. Shen Huan sangat tidak tahu malu. Dia akan melakukan apa saja untuk menikahi Tuan Mou. Wanita jalang seperti ini pantas dipotong-potong. Aku juga punya tanda lahir berbentuk bunga. Keduanya memiliki tanda lahir. Lalu siapa yang asli dan siapa yang palsu? Itu sudah jelas. Shen Huan pasti yang asli. Mungkin Shen Qingyan melihat tanda lahir Shen Huan di suatu tempat dan mendapatkan yang identik, membuat yang persis sama. Shi Jun, hanya karena anak ini yang baru kau temui beberapa hari yang lalu dan beberapa kata-kata yang tidak masuk akal, kau meragukanku. Untungnya sebagai tindakan pencegahan aku membuat tanda lahir seperti yang ada dari malam itu. Shen Huan, aku ingat kau sama sekali tidak punya tanda lahir. Tanda lahir itu adalah tato bukan? Shen Qingyan, kalau begitu aku curiga kau membuat tato hanya untuk menyamar sebagai aku. Berhenti menuduh orang lain saat kau sendiri yang bersalah. Satu tanda lahir tidak membuktikan apapun. Aku sudah melakukan tes DNA untuk ayah dan aku. Guruku akan segera membawanya. Tes DNA-nya sudah ada. Suara orang ini terdengar sangat familiar. Tuan Mou, silakan lihat. Konfirmasi hubungan bukan ayah anak. Shi Jun, sekarang apa kau percaya padaku? Si kecil imut ini jelas bukan anakmu. Dia dan Shen Qingyan selama ini bukanlah singa. Bagaimana bisa begini? Ayah, ibu, anak Shen Qingyan mungkin masih hidup. Dan mereka sepertinya tahu bahwa Shi Jun adalah ayah mereka. Apa? Sama sekali tidak boleh membiarkan Tuan Mou dan anak-anak kecil ini bersatu kembali. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Mereka pasti akan melakukan tes DNA. Segera suap lembaga tes genetik kota ini agar Tuan Mou dan anak itu tidak melanjutkan. Shen Qingyan, Shen Donglong bukan anakku. Ada apa ini? Aku tidak bilang. Dongdong pasti anakmu. Tes DNA ini palsu. Pasti telah dirusak. Aku minta untuk melakukan yang lain. Tak perlu tes. Li Xiangyun mantan pacar Shen Qingyan. Aku tahu Shen Dongdong. Anak siapa? Li Xiangyun. Shen Dongdong. Sebenarnya anakku dengan Yan Yan. Apakah kau yakin kau adalah ayah Shen Dongdong? Apa hubunganmu dengan Shen Qingyan? Yan Yan dan aku pernah berpacaran. Aku sangat yakin.
Dongdong adalah anakku. Memalsukan tes DNA mungkin sulit untuk membuat Shijun percaya. Bagaimana jika dia terus menyelidiki? Shen Qingyan dan Li Xiangyun menjalin hubungan. Jika Tuan mau bersikeras menyelidiki anak-anak ini, maka berikan Li Xiangyun sejumlah uang dan biarkan dia berperan sebagai ayah anak-anak itu. Benar. Li Xiangyun itu penjahat mata duitan. Selama uangnya cukup, dia bisa melakukan apa saja. Untung aku mengirim pesan ke Li Xiangyun sebelumnya dan memintanya untuk datang. Qingyan, bagaimana kau bisa begitu keji? Kau bahkan tidak tahu siapa ayah biologis anakmu dan kau masih ingin menipu Shijun. Li Xiangyun, aku tidak pernah berhubungan denganmu. Dongdong tidak mungkin anakmu. Yan, kita jelas pernah melakukannya. Kenapa kau tidak mengakuinya? Mungkinkah kau ingin mereka berpikir anakmu anak haram? Kau, Omong kosong. Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri? Orang sejelek dirimu tak mungkin melahirkan anak setampan, selucu, dan semenawan diriku. benar. Pria malam itu jelas lebih tinggi darimu dan lebih tampan darimu. Tidak mungkin itu. Pertama kali Yan dan aku di Gunung Ceksim. Malam itu aku dibius dan dipaksa untuk menidurinya. Anak itu dikandung malam itu. Shen Dongdong benar-benar bukan anakku. Karena Shen Qingyan telah melahirkan anak untukmu, maka kau harus bertanggung jawab padanya sampai akhir. Berani membiarkan dia dan anaknya menipu Shijun. Apa kau bosan hidup? Masalah hari ini, memang, karena lalai mendisiplinkan dia dan anaknya. Sekarang aku akan membawa mereka kembali dan memberi mereka pelajaran. Bicara baik-baik denganmu, tapi kau malah membantah. Apa kau sengaja memaksaku untuk bertindak? Ikut aku. Li Xiangyun, aku peringatkan kau. Kau boleh menyentuhku, tapi sentuh anakku, dan aku akan melawanmu sampai mati. Beraninya kau memukulku. Sepertinya kau bosan hidup. Kau benar-benar anak yang durhaka. Kurasa kau juga butuh pelajaran. Sepertinya kau tidak punya hak untuk memukul Shen Qingyan dan anaknya. Tuan Mo, aku baru saja melihat mereka tidak sopan dan ingin memberi mereka pelajaran. Masalah ini akan diselidiki secara menyeluruh sebelum kebenaran terungkap. Siapapun yang berani menyentuh Shen Qing dan Shen Dongdong berarti bermusuhan dengan Kumo Shijun. Shijun. Xiang Yanru, berikan abu ibuku. Kalau tidak aku akan lapor polisi. Ibu lihat aku. Kejar mereka. Ibu jangan takut. Jika mereka berani mengejar kita, aku akan menghajar mereka sampai mereka tak bisa menemukan giginya. Dongdong, terima kasih hari ini. Kau benar-benar harta berharga ibu. Inilah yang harus kulakukan. Melindungi ibu adalah tugasku selamanya. Ngomong-ngomong, Dongdong, apa kau tahu di mana adik-adikmu? Kapan aku bisa bertemu mereka? Ibu jangan khawatir. Kau akan segera bertemu mereka. Aku akan menelepon mereka. Kakak kedua gagal mengakui ayahnya hari ini. Aku curiga Shen Wen berada di balik ini. Kalau begitu, ayo satukan ayah dan ibu. Lalu ayah bisa mencampakkan Shen Wen. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Aku menemukan bahwa dalam 2 hari, perusahaan di ladang Ginseng sedang mencari desainer. Biarkan ibu melamar. Dengan begitu dia bisa lebih dekat dengan ayah. Kakak, ayo belikan rumah untuk ibu dulu. Lalu ajak dia mendaftar. Beli villa besar. Jadi ibu bisa membawa perkemahan pulang bersamanya. Dan punya bayi bersama kami. Aku mengerti. Ibu aku membelikanmu rumah. Dan menemukan pekerjaan untukmu. Biar ku tunjukkan rumahnya dulu. Putra pertama, dari mana kau dapat uang itu? Ibu, putramu orang kaya. Aku bisa memilikanmu apapun yang kau mau. Rumah biasa saja. Bukan apa-apa bagiku. Kalau begitu kau benar-benar hebat. Ibu, Shijun sepertinya curiga padaku. Dia sengaja mengabaikanku hari ini. Aku mencarinya. Dia mengabaikanku. Mau Corporation. Bukankah mereka sedang mencari desainer? Huan-Huan, kau harus melamar. Kita akan mencari kesempatan lain nanti untuk mendekati Tuan Mau. Istriku sangat pintar. Apakah kau mengikutiku? Kau narsis sekali. Aku di sini untuk melamar pekerjaan. Aku tidak punya waktu untuk mengikutimu. The film
Pergi dan selidiki. Posisi apa yang dilamar wanita itu? Bos, apa kita benar-benar perlu memeriksa? Hanya departemen desain yang membuka lowongan hari ini. Dia seorang desainer. Yao Yao. Sampah macam apa yang berani datang ke sini untuk melamar ke Mo Corporation? Dia bahkan tidak tahu apakah dia layak. Yao Yao, jangan bicara tentang adikku seperti itu. Meskipun dia sedang sial sekarang. Dia pernah menjadi desainer brilian. Jadi bagaimana jika dia pernah brilian? Setelah beberapa tahun di penjara, dia tetap saja sampah. Bahkan jika aku sampah, aku masih lebih baik daripada idiot yang tidak bisa antre. Bajingan, beraninya kau menghinaku. Shen Qingyan, beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Apa kau? Aku akan memukulmu kalau aku mau. Apa yang harus ditakutkan? Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang terjadi ketika kau membuatku marah. Satpam, tangkap orang ini. Shen Qingyan, kau bahkan tidak layak menyentuh sehelai rambut di kepalaku. Kau berani menamparku. Aku akan membuatmu membayar mahal. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Kaulah yang salah. Kenapa kau tidak bersujud padaku? Shen Qingyan, Yao Yao adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Beijing. Putri tertua keluarga Chan. Kau mengacaukannya. Kau mati. Keluarga Chan dari Beijing. Bukankah itu keluarga bibi Tuan Mo? Mungkinkah dia sepupu Tuan Mo Chen Xinyao? Tepat sekali. Tuan Mo adalah sepupuku dan kepala Mo Corporation. Yang harus kulakukan hanyalah menelepon, dan Shen Qingyan akan langsung diusir dari perusahaan. Sepupu, aku sedang ditindas di Departemen Sumber Daya Manusia. Ayo bantu aku. Ya Tuhan, Chen Xinyao benar-benar sepupu Tuan Mo. Shen Qingyan tamat. Sepupuku akan segera datang. Kau mati. Buat Shen Qingyan berlutut di tanah untukku. Berlutut cepat. Jangan sentuh aku. Berhenti, semua berhenti. Sepupu, Shen Qingyan ini yang menindasku. Kau bilang Shen Qingyan merundungmu. Bagaimana? Shi Jun, Shen Qingyan tidak hanya menyerobot antrean, tetapi juga menghina dan memukul Yao Yao. Yao Yao adalah nona muda yang berharga. Bagaimana kau bisa memukul dan memarahi seseorang sembarangan? Ya sepupu, dari kecil hingga dewasa, orang tuaku tidak pernah memukulku. Kenapa dia Shen Qingyan memukulku? Begitu kan? Karena kalian semua bilang itu salah Shen Qingyan. Maka tunjukkan buktinya. Apa yang kami katakan itu benar. Mereka semua melihatnya. Mereka semua bisa bersaksi. Betul, Shen Qingyan yang memukul Nona Chen lebih dulu, dan dia ingin Nona Chen bersujud padanya. Apa kita punya dendam? Kenapa kau membantu mereka memfitnahku? Aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi saat aku tiba, aku melihat kalian memaksa Shen Qingyan berlutut. Nona Shen Huan hanya mencoba membantu Nona Chen melampiaskan amarahnya. Jadi dia ingin menghukum Shen Qingyan. Orang-orang ini payah. Apakah Shen Qingyan merundung Chen Xinyao atau tidak? Bukan urusan kalian untuk memutuskan. Lim Gui, periksa rekaman CCTV. Ya, bos. Jangan periksa pengawasannya. Aku punya bukti untuk membuktikan ibu telah bianiaya. Ibu, aku putramu yang kedua Shen Nanam. Putra kedua. Ibu, akhirnya aku melihatmu. Pamanmu, itu Shen Wan dan Chen Xinyao yang telah mengincar ibuku. Lihat, jika kau tidak percaya padaku. Shi Jun, video ini pasti palsu. Ini hanya lelucon. Shen Nanan, dari mana kau mendapatkan video ini? Adikku adalah pertas paling hebat. Mendapatkan video lebih mudah daripada kau buang air besar. Seorang peretas, apa kau pikir kau sedang syuting acara TV? Buktikan kepada semua orang kalau kau bisa. Aku bisa merepas semua ponselmu. Bocah kecil, berpura-pura menjadi peretas terbaik dunia. Itu sudah cukup, masih berleher besar. Ini lucu sekali. Meretas ponsel. Aku takut. Bahkan peretas sungguhan tidak akan berani mengatakan itu. Kau hanya anak kecil. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Jika aku bisa melakukannya, semua orang yang mengincar ibuku barusan akan berlutut dan bersujud 3 kali padanya. Berani bertaruh denganku, tuan muda? Kalau begitu kita bertaruh. Siapa takut siapa? Aku tidak percaya. Ini bisa dibalikan. Untuk mencegahmu mengingkari janjimu, aku akan membiarkan pamanmu menjadi saksinya. Pamanmu apa tidak apa-apa? Baiklah.
Shen Qingyan, pergi dari sini bersama anak-anakmu. Jangan tunggu sampai kau kehilangan muka. Aku percaya pada anakku, karena dia percaya diri. Dia pasti bisa melakukannya. Jangan khawatirkan itu. Ya Tuhan, ponselnya benar-benar diretas. Sekarang ponselmu. Semuanya di bawah kendaliku. Berlututlah pada ibuku. Pamanmu. Mereka berjanji untuk berlutut dan bersujud kepada ibu. Tapi sekarang mereka semua ingkar janji. Kau harus mendapatkan keadilan untuk ibu. Pamanmu, gunakan kekuasaanmu untuk mengintimidasi mereka. Buat mereka meminta maaf kepada ibu. Orang-orang yang baru saja menghina Shen Qingyan, tekan mereka. Dan buat mereka bersujud 3 kali sebelum melepaskan mereka. Kalian masih belum meminta maaf kepada Shen Qingyan. Sepupu, aku saudarimu. Kenapa kau memihak orang luar ini Shen Qingyan? Ya Shijun. Apa itu Shen Qingyan? Dia tidak pantas menerima permintaan maaf kita. Bersujud atau minta maaf. Kalian pilih. Maafkan aku. Maaf. Maaf, aku tidak terima. Baiklah. Baiklah. Mari kita akhiri ini. Juga, Shen Qingyan tidak perlu wawancara. Dia bisa mulai bekerja besok. Pamanmu hebat. Ibu, karena pamanmu telah membantumu. Peluk dia sebagai hadiah. Itu ide bagus. Ini rambut anak-anak ini dan rambutku. Ambil dan lakukan tes DNA. Mengerti. Ini sungguh kehendak langit. Bahwa hartaku telah kembali ke sisiku. Shen Qingyan, apa kau tidak tahu kalau tuanmu adalah tunangan Huan-Huan? Beraninya kau merayunya. Kapan aku menggodanya? Dan kau tidak diterima di sini. Pergi. Shen Qingyan, ayahmu dan aku telah memutuskan bahwa kau akan menikah dengan Li Xiangyun. Pergi beli cincin kawin besok. Segera adakan pernikahannya. Jauhi tuanmu mulai sekarang. Bagaimana kau bisa memutuskan untukku? Lagi pula Li Xiangyun itu, bajingan. Aku tak akan pernah menikah dengannya. Jika kau tidak menikahinya. Lalu bagaimana dengan anakmu? Keluarga Shen sungguh mengerikan. Mereka benar-benar ingin ibu menikahi monster jelek itu, Li Xiangyun. Jangan khawatir, aku punya rencana. Yanyan, akhirnya kau datang. Ayo pilih cincin. Li Xiangyun, aku tidak akan menikah denganmu. Aku di sini hari ini hanya untuk berurusan dengan keluarga Shen. Shen Qingyan, kau hanyalah sepatu usan yang telah melahirkan seorang anak. Apa yang membuatmu begitu sombong bahwa aku bersedia pergi denganmu adalah aku memberimu muka. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Tidak bisa melanjutkan sandiwara lagi kan? Aku tahu kau berkomplot dengan Shen Huan. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua. Anjing mendapatkan keinginan kalian. Kau akan menikah hari ini suka atau tidak. Kau tidak punya pilihan. Bocah, kau harus membelikan Shen Huan cincin kawin hari ini. Pernikahanmu seharusnya sudah diselesaikan sejak lama. Baik nenek, aku mengerti. Shijun. Li Xiangyun, aku dipaksa untuk hamil. Saat itu, kaulah yang memutuskan hubungan denganku. Sekarang kau berpura-pura menjadi ayah anak itu. Menikahlah denganku. Sampah macam apa kau ini? Gelandangan pantas mendapatkan sampah. Bukankah itu sempurna? Bajingan. Shen Qingyan, beraninya kau memukulku. Makin berani ya. Kau berani memukul tanganku. Kau cari mati. Putra pertama, putra kedua. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami di sini untuk melindungi ibu, tentu saja. Sebenarnya, kami di sini untuk rujuk kembali. Untuk ayah dan ibu. Ayah dan ibu berciuman. Bagaimana kau bisa berjalan? Itu adalah sebuah kesalahan. Aku tidak tahu, aku hanya jatuh. Ayah kau tampaknya cukup pandai jatuh. Kenapa kau tidak jatuh lagi dan menunjukkannya pada kami? Apa yang ingin kau lakukan? Tidak. Aku. Ayah kau sudah mencium ibu. Kau harus menikahinya. Hari ini, belikan saja dia cincin kawin. Putra kedua kau tidak boleh bicara sembarangan.
Shen Qingyan, kau tak tahu malu. Kau menggunakan anak-anak lagi untuk merayu Shi Jun kan dan membuatnya membelikanmu cincin. Apa kau gila? Dia menabrakku sendiri. Cincin itu hanya lelucon. Leontin Giok ini, dari mana kau mendapatkannya? Apakah kau mengenali Leontin Giok ini? Beberapa tahun yang lalu, seorang pria memberikannya padaku. Ini adalah Leontin Giok, leluhur keluargamu. Pria itu adalah aku. Aku mengerti. Itu Shen Huan. Dia mencuri Leontin Giok yang ayah berikan kepada ibu. Begitulah caranya, dia berhasil menyamar sebagai ibuku. Shen Huan, benarkah itu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Shi Jun memberiku Leontin Giok ini, jangan berani mengambilnya. Xiao Huan, kau bersikeras Leontin Giok itu dariku. Kalau begitu izinkan aku bertanya, apakah aku memberikannya kepadamu di bawah keadaan apa? Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, aku hanya perlu mengarang sesuatu. Shi Jun, apa kau lupa? Malam itu, di semak-semak, kau memberiku Leontin Giok itu. Kau menyuruhku untuk menyimpannya dengan aman. Kau bilang kau akan mengirim seseorang untuk menjemputku. Semuanya cocok. Aku kehilangan Leontin Giok di gunung malam itu. Shen Huan, kau juga ada di sana. Bahkan tebakan acak pun akan benar. Kata-katamu sama sekali tidak kredibel. Selain apa yang baru saja kau katakan, adakah hal lain? Seperti bagaimana kita bertemu? Malam itu, Aku bisa membuktikannya. Semua yang dikatakan Shen Huan itu benar. Sialan, aku lupa menyingkirkan Li Xiangyon. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Karena Leontin Giok yang hilang dari Shen Qingyan ada padaku. Li Xiangyun, omong kosong. Apa yang kau ucapkan? Kau bahkan tidak ada di gunung saat itu. Karena kau bilang kau memiliki Leontin Giok itu, maka tunjukkan kepada kami. Ini dulu. Setelah aku berhubungan dengan Shen Qingyan, tanda cinta yang kuberikan padanya, tapi dia menghilangkannya. Untungnya aku menemukannya lagi. Shi Jun, pria Shen Qingyan. Jelas Li Xiangyun. Dia masih mencoba untuk memecah belah kita. Dia benar-benar jahat. Li Xiangyun, bagaimana mungkin aku berhubungan dengan orang busuk sampai ke intinya sepertimu? Qingyan, aku tahu kau masih marah padaku karena memaksamu putus denganku dulu. Tapi bagaimanapun juga, apa yang kukatakan itu benar. Kau ingat saat itu, kau memaksaku untuk putus denganmu. Jadi apa arti gangguanmu yang tak henti-hentinya? Ini sekarang. Demi anak itu, aku ingin balikan denganmu. Kau Bohong. Leontin Giok keluargamu hanya ada satu. Bagaimana mungkin kau memilikinya? Tuan Mo, Leontin Giok milikku ini tidak asli. Ini imitasi berkualitas tinggi. Leontin Giok ini belum pernah dilihat oleh orang luar. Bagaimana kau menyalinnya? Tuan Mo, Leontin Giok ini ada di. Aku mengambilnya. Kupikir itu terlihat cukup bagus. Jadi aku membeli yang palsu untuk dimainkan. Aku tidak ingat ini sama sekali. Orang yang datang kepadaku untuk Leontin Giok dulu adalah Nyonya Tuan Mo, yang berarti nenekmu Tuan Mo. Halo nenek, Leontin Giok keluarga kita pernah hilang. Apakah itu terjadi? Beberapa tahun yang lalu, ketika kau berada di luar negeri, itu hilang sekali. Seorang pria bernama Li Xiangyun mengambilnya, dan aku membelinya kembali seharga 1 juta. Baiklah. Aku mengerti nenek. lihat Shi Jun. Apa yang kukatakan itu benar. Shen Qingyan adalah wanita jahat. Dia tidak akan berhenti untuk memisahkan kita. Aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Shen Qingyan, kau sudah punya anak yang cantik dengan Li Xiangyun. Jika kau berani merayu Shi Jun lagi, jangan salahkan aku karena tidak baik padamu. Pria yang kau sayangi, belum tentu aku sukai. Lagi pula, siapa yang akan sepertimu? Begitu suka menggoda pria. Di dalam hatinya, The film Aku was mengerikan. translated and Shen Qingyan. narrated by M Media. Kau mencari mati. Shen Huan, aku tidak peduli. Aku tidak peduli urusan gelap apa yang telah kau lakukan dengan Li Xiangyun. Jika kau pernah memukulku seperti ini lagi, aku akan memotong tanganmu. Sayang, ayo pergi. Shi Jun, bukankah nenek bilang dia ingin kau membelikanku cincin kawin? kita bicara lain kali. Shi Jun. Tuan Mo, apa yang kau lakukan? Shen Qingyan, mengapa kau bilang pria yang Shen Huan lihat seperti harta karun? Kau tidak peduli? Apa hakmu untuk menanyaiku? Ibu, dengan naifnya berpikir kau tidak peduli padanya. Sangat marah. Sepertinya, hubungan ayah dan ibu masih membutuhkanku untuk maju. Lepaskan.
Shen Huan, sepertinya kau tidak bisa mendapatkan keluargamu. Kenapa tidak coba? Mulai dari keluarganya. Apa maksudmu? Ada orang penting beberapa hari lagi akan mengadakan lelang. Saat itu, kau ambil itu, lukisan senilai puluhan miliar, dan berikan pada nyonya tuamu. Kau bilang aku harus menjilat nyonya tua. Membuatnya memaksa Shi Jun untuk menikah denganku. Apa yang kau lakukan? Tubuhku barusan. Sepertinya di luar kendali. Melecehkanku dan tidak mengakuinya. Tak tahu malu. Ibu jangan marah. Aku akan memberitahu ayah dan ibu sesuatu yang membahagiakan. Ada apa? Mengundang ayah dan ibu untuk menghadiri pelelangan minggu depan. Adik perempuanku juga akan ada di sana. Adik kecil. Adik kecil. Shen Qingyan. Dasar sampah. Berani datang ke pelelangan kelas atas seperti itu. Benar-benar tak tahu malu. Hal-hal rendah sepertimu bisa datang. Kenapa aku tidak bisa datang? Shen Qingyan, ini adalah orang penting yang misterius. Mengadakan pelelangan. Sampah sepertimu, mungkin bahkan tidak bisa masuk. Olah pelelangan. Apakah aku memenuhi syarat atau tidak? Bukan urusanmu. Karena aku di sini. Aku pasti bisa masuk. Kalau begitu masuklah, dan tunjukkan pada kami. Aku akan menerimanya. Anak yang lucu? Bocah kurang ajar. Apa kau tahu di mana ini? Tempat macam apa ini? Beraninya kau membuat masalah. Keluar. Lancang, kau berani memarahi presiden lelang. Apa kau mau mati? Bocah seperti Shen Qingyan. Bagaimana mungkin dia menjadi presiden? Bahkan tidak pantas menyemir sepatuku. Kau bahkan mengutuk seorang anak. Jangan keterlaluan. Aku bisa melakukan yang lebih buruk daripada mengutuk. Shen Huan. Apa yang kau lakukan? Shi Jun. Shen Qingyan membawa bocah imut ini. Berpura-pura menjadi presiden lelang. Kau harus memberinya pelajaran. Kalian harus memberi mereka pelajaran. Dia putri Shen Qingyan. Bagaimana kau tahu anak ini menyamar sebagai presiden? Lihat. Dia memakai baju pedagang kaki lima. Jelas dari keluarga kelas bawah. Bagaimana mungkin dia presidennya? Jika Shen Qingyan tahu apa yang baik untuknya, dia akan pergi dari sini bersama anak lucu ini. Kalau tidak ketika presiden datang, kau akan menyesal. Betul sekali. Anak ini mungkin bahkan tidak punya undangan. Bagaimana mungkin dia presidennya? Ini bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Percaya atau tidak, satu panggilan telepon dariku, dan seseorang akan mengundangku masuk. Sobat kecil kau keren, tapi bukankah agak berlebihan untuk menyombongkan diri seperti ini? Nona cantik, lihat saja bagaimana. Aku akan mengurus mereka. Shen Qingyan, kukira kau cukup arogan, tapi aku tidak menyangka anak ini akan lebih arogan darimu. Tepat, jika kau benar-benar presidennya, aku akan memanggilmu leluhur. Baiklah, kau bilang begitu. Welcome Pet bawa beberapa orang ke lobi hotel untuk menjemputku. Sungguh pertunjukan yang hebat, bukan? Selamat datang Nona Zixi. Kangen apa? Terlalu sederhana. Kembali ke The film presiden. was Mengundang presiden ke 8 translated acara. and narrated by Lihat. M Media. Ini kekuatanku. Cepat panggil aku leluhur. Bocah kecil. Mencari bocah kecil lain untuk membuktikan dia presidennya. Benar-benar konyol. Kurasa, kalian hanya pembuat onar yang dikirim oleh Shen Qingyan. Keamanan, usir Shen Qingyan dan kedua orang tak berguna ini. Anak nakal yang tidak tahu sopan santun. Keluar, atas dasar apa kau mengusir kami? Cukup. Shen Qingyan dan kedua anaknya. Bukan tempatmu untuk menggurui kami. Ayah, ada apa? Apakah aku tidak terlihat? Memegang tangan ibu dan kakak ketiga tapi tidak tanganku. Jika kau terus menghina kami, percaya atau tidak satu kata dariku, dan kau akan keluar dari hotel ini. Ayahku adalah ketua hotel ini. Satu panggilan padanya. Dan kalian semua tamat. Aku tahu ayahmu adalah Chen Yushen. Bahkan dia harus berlutut di depanku dengan hormat. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Ayah, seseorang menyamar sebagai presiden dan membuat masalah di hotel. Shen Qingyan, ayahku akan segera datang. Kau dan kedua, tunggu saja untuk diurus. Saya ingin melihat siapa yang berani membuat masalah di wilayah saya. Ayah ini hanya seorang wanita. Chen Yusen murid pavilion bintang merah. Dan dua anak yang membuat keributan. Sungguh berani. Keamanan. Tangkap orang-orang tak dikenal ini. Segera. Siapapun yang menyentuh mereka, berarti bermusuhan dengan keluargamu. Murid kesayangan Yushen.
Sepertinya kau tidak tahu siapa yang bertanggung jawab di sini. Anak ini benar-benar mirip Shen Donggong dan Shen Nanan. Mungkinkah dia juga anak Shen Qingyan? Bocah kecil, apa yang kau pura-pura? Kau, bagaimana mungkin kau menjadi guru ayahku? Diam. Oh guru. Saya buta. Saya tidak mengenalimu. Saya salah. Mohon maafkan saya. Kau belajar dari kesalahanmu. Kurasa kau anak yang baik. Muridku tersayang, cepat undang gurumu dan presiden masuk. Ya. Guru. Presiden, silakan masuk. Nona cantik, masuklah bersama kami. Kalian anak-anak hebat. Anak siapa kalian? Nona cantik, setelah lelang. Identitas Bibi dan aku, secara alami akan terungkap. Ya wanita cantik, ayo masuk ke ruang Welan. Ayo pergi. Benar-benar presiden. Ini menyebalkan. Ayahku belum pernah memukulku sebelumnya. Jadi bagaimana jika dia presidennya? Aku tidak percaya. Seorang anak dapat menyebabkan masalah nyata. Saat lelang dimulai, aku akan berurusan dengan Shen Qingyan. Lelang seni. Warisan budaya tak benda pertama Beichen. Resmi dimulai. Ada 3 lukisan di sampingku. Bernomor 1, 2, dan 3. Hanya 2 di antaranya yang asli. Tolong semuanya secara berurutan. Menawar pada lukisan yang ingin kau beli. Penawaran dimulai. Shen Qingyan, nomor berapa yang ingin kau beli? Oh, aku lupa. Kau tidak mampu membeli satu pun dari mereka. Bagaimana mungkin dia punya uang untuk membeli lukisan terkenal seperti itu? Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyentuh lukisan-lukisan itu. Karena lukisan-lukisan ini sangat berharga. Kau seharusnya tidak membelinya. Kau tidak layak. Aku calon Nyonya Mou. Bernilai miliaran. Aku harus memiliki lukisan ini. Shijun, lukisan yang mana dari 2 ini yang menurutmu asli? Aku tidak tahu. Kau mengaku bernilai miliaran. Jadi kenapa peduli asli atau palsu? Kenapa tidak membelinya semua? Bau ketiga, aku menemukan Shen Huan. Benar-benar ingin menawar lukisan hari ini. Aku sudah memberitahu Bau keempat, cari cara untuk membuat Shen Huan membeli yang palsu. Bau ketiga menerima. Bau kedua, lihat bagaimana aku berurusan dengan Shen Huan. Sedikit petunjuk untuk semua orang. Lukisan aslinya memiliki warna yang lebih gelap. Lebih gelap. Jadi nomor 1, aku pilih nomor 1 5 juta. Wanita jahat itu terpancing. Wanita ini memiliki selera yang bagus. Sepertinya nomor 1 yang asli. 10 juta, 20 juta. 50 juta. Seperti yang diharapkan dari Nona Chen. Sangat murah hati. Sepertinya lukisan ini miliknya. 100 juta. Bahkan Tuan Mo telah bergerak. Ya Tuhan, kurasa tidak ada yang berani bersaing dengannya sekarang. Saya ingin menawar lukisan ini untuk diberikan kepada bibi di sampingku ini. Saya tawar 1 miliar. Anak siapa ini? Berani merebut barang dari Tuan Mo dan menawar dengan harga setinggi itu. Beraninya kau menaikkan harga. Apa kau punya 1 miliar? Shen Qingyan, 1 miliar sekaligus. Apa kau mampu membelinya? Saatnya membayar. Seseorang secara alami akan datang dan membawakan uangnya. Sayang, bukankah kita terlalu melebih-lebihkan diri kita sendiri? Jangan khawatir bibi, kekuatanku mutlak akan menghancurkan wanita jahat itu. Ingin menghancurkanku dalam mimpimu. 2 miliar. 3 miliar. 3 miliar sekali. Aku hanya punya 5 miliar di tangan. Jika aku menambahkan lagi, aku harus memanfaatkan dana grup Shin. 3 miliar 2 kali. 3 miliar. 5 miliar. Untuk menikah dengan keluarga Mou, aku harus mendapatkan lukisan ini. 5 miliar sekali. 5 miliar 2 kali. 5 miliar 3 kali. Terjual. Selamat bibi jahat karena memenangkan lukisan nomor 1. Wanita jahat, aku akan membuatmu bangkrut. Shen Qingyan, lihat baik-baik. Inilah kekuatan yang sebenarnya. Tidak sepertimu. Membawa anakmu keluar untuk menyombongkan diri. Shijun, aku ingin memberikan lukisan ini kepada nenek. Sesuai keinginanmu. Lukisan Wang Lin yang tersisa akan terus dilelang. Bibi kau menawar nomor 2. Tawar 2 miliar. Kenapa kau pamer lagi? Bisakah kau membayar 2 miliar? Apa terburu-burunya? Tuan saya akan datang dan membawakan saya uang segera. Oh ya? Kau pikir punya guru membuatmu istimewa? Mungkin gurumu juga miskin.
Untuk apa terburu-buru? Tuan akan segera datang. Aku ingin melihat tuan dari bocah ini. Tokoh besar macam apa? Aku dengar dari jauh. Seseorang menyebut muridku sampah. Bosan hidup. Ini pria yang pergi ke keluarga Shen terakhir kali untuk mengirimkan tes DNA. Apa hubungannya dengan Shen Qingyan? Mengenakan pakaian murahan, memasuki aula lelang kelas atas seperti itu, kau tidak mungkin menjadi gigolo sewaan Shen Qingyan kan? Bagaimana kau tahu bahwa tuan teman kecil ini tidak punya 2 miliar? Jika kau punya nyali, suruh dia mengeluarkan 2 miliar dan tunjukkan pada semua orang. Jika saya bisa menghasilkan 2 miliar, kalian berdua akan menampar diri sendiri 5 kali. 2 miliar begitu saja, apa kau mampu membelinya? Katakan saja apakah kau berani bertaruh denganku atau tidak? Kalau begitu bertaruhlah, aku yakin kau tidak bisa menghasilkannya. Tuan menunjukkan cek kepada mereka. Kurasa cek ini palsu. Seorang anak. Bagaimana mungkin ada begitu banyak uang? Bahkan gurunya sama sekali tidak mungkin untuk mengeluarkan begitu banyak uang. Karena semua orang bilang cek itu palsu. Kalau begitu biarkan paman ini datang dan mengidentifikasinya. Baik. Sepupu, kurasa kau tidak perlu melihat orang-orang udik ini. Bahkan tidak bisa mengeluarkan 2 miliar. Bahkan tidak bisa mengeluarkan 10.000. Ceknya asli. Bagaimana mungkin? Shijun, apa kau salah membacanya? Apa kau meragukanku? Sekarang kau bisa menampar dirimu sendiri. 5 masing-masing tidak kurang. Shijun, Karena kalian berdebat dan bertaruh dengan seorang anak. Jika kalah kalian harus mengakuinya. Tampar. jika kau tidak mau menampar, aku akan membantumu. Shen Qingyan, beraninya kau memukulku. Begitu aku masuk, kau mengincar aku dan anak itu. Aku sudah lama ingin memukulmu. Kau tidak punya hak. Tolong bantu aku berhenti. Shen Huan dan Chen Xinyao. Aku akan menampar 4 tamparan berikutnya. Aku. Lin Gui, asisten Mo Xingjun. Apakah ini pantas? Asisten Lin, kurasa kau bisa melakukannya. Kau bantu aku. Sangat cocok. Nona Shen, kau juga melihatnya. Aku dipaksa. Lepaskan aku. Aku calon nyonya muda keluarga Mo. Beraninya kau membantu Shen Qingyan menindasku. Kamu kurang bicara dan tetap diam. Shen Qingyan, kau wanita jahat. Kau. Shen Qingyan, aku putri sulung keluarga Chen. Dimanja sejak kecil, semua orang berputar di sekitarku. Kenapa kau memukulku? Wow, bibi cantik itu hebat. Rendah hati, rendah hati. Kakak sepupu, kau bisa saja menghentikan Shen Qingyan. Kenapa kau membantunya? Apa kau mengajariku apa yang harus kulakukan? Inilah yang terjadi ketika kau tidak rendah hati. Bibi cantik, ini hadiah dariku dan kakakku. Terima kasih sayang, aku sangat menyukainya. Kedua anak ini sungguh luar biasa. Lukisan 2 miliar mereka berikan begitu saja. Aku sangat iri pada Shen Qingyan. Shen Qingyan sungguh beruntung. Tidak seperti Shen Huan ini, hanya dihajar. Zul, yang sungguh kau, setelah lulus dari universitas, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. Dulu aku menyukaimu. Kau begitu cepat melupakanku. Benar-benar tak berperasaan. Jangan ungkit masa lalu. Aku dengar. Keempat anakku dibesarkan olehmu. Aku sangat berterima kasih padamu. Bagaimana dia bisa begitu dekat dengan kedua anak itu? Bos, mungkinkah kedua anak itu juga anak Shen Qingyan? Bukankah kau bilang sebelumnya, apakah dia melahirkan kembar 4 tahun itu? Hal yang aku minta kau lakukan terakhir kali. Apakah hasil tes DNA sudah keluar? Agensi pengujian akan membutuhkan setidaknya seminggu untuk mendapatkan hasilnya. Dimengerti. Sayang Zixi, kau juga anak-anak ibu kan? Ya bunda. Perasaanku benar. Dari saat kau mulai melindungiku, aku tahu kau juga anak-anak ibu. Zuliang, bolehkah aku bertanya? Di mana kau menemukan mereka dulu? Dulu, Shen Huan meninggalkan mereka di Gunung Cixin. Aku sedang berpatroli di gunung dan menemukan mereka secara kebetulan. Jadi aku membawa mereka kembali dan membesarkan mereka. Aku baru tahu kemudian bahwa anak-anak ini sebenarnya anakmu.
Shen Qingyan, kau kenal pria ini. Belum genap sehari, dan kau sudah bergantung padanya seperti ini. Suoliang, mengapa kau? Kenapa kau begitu terkejut? Kalian saling kenal. Aku dan Shijun bersaudara sejak kecil. Terlepas dari hubungan kita, kau harus menjauh dari Shen Qingyan. Anak-anak Qingyan dibesarkan olehku. Dan apa hubunganmu dengannya? Apa yang telah kau lakukan untuknya? Apa hakmu untuk berbicara seperti itu? Bahkan jika kau membesarkan anak-anak itu, kau tidak pernah kekurangan wanita. Selalu ada Shen Huan di sisimu. Shen Qingyan tidak cocok untukmu. Di sisimu. Bukankah kau selalu punya Shen Huan? Berhenti berdebat, ayah. Bunda, lebih penting kalian bertiga hidup dengan baik. Itu lebih baik dari apapun. Anak-anak suka bicara yang aneh-aneh. Shen Qingyan, kau mempermalukanku hari ini, di depan begitu banyak orang. Aku tidak akan melepaskanmu. Li Xiangyun, aku butuh bantuanmu. Singkirkan Shen Qingyan. Sebutkan harga yang kau inginkan. Terus terang. Kau ingin melakukannya malam ini. Bawa Shen Qingyan ke KTV. Sisanya serahkan padaku. Halo, Li Xiangyun. Tuan mau mengirim Lin Gui ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes DNA. Cepat hentikan dia untukku. Shen Qingyan, kau membuatku kehilangan satu kaki berkat Tuan Mo. The film was translated Aku tidak and akan membiarkan narrated keluargamu by bersatu M. kembali. Media. Tak kusangka bertemu Chen Gui di sini. Sepertinya surga berpihak pada kita. Bos, Apa kau terluka parah? lumayan. Hampir mati. Untungnya Nona Chen kebetulan lewat dan menyelamatkanku. Kalau tidak, Bos, kau mungkin tidak akan melihatku untuk terakhir kalinya. Kakak sepupu, Lin Gui biasanya sangat hati-hati. Dia tidak mungkin mengalami kecelakaan mobil tanpa alasan. Kau harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Si idiot Chen Xinyao itu, asisten Lin, apa kau tahu siapa yang memukulmu? Aneh, kamera pengintai di tempat kejadian kecelakaan kebetulan rusak. Aku tidak melihat siapa itu. Selain pengawasan yang rusak, apakah ada hal lain yang kau curiga? Ya, laporan tes DNA hilang. Aku curiga, orang yang menabrak ular yang mengambilnya. Jangan curiga, pasti. Tapi, kenapa orang itu mengambil hasil tes DNA? Apalagi di tempat kejadian perkara kecelakaan. Tidak ada pengawasan. Kita tidak bisa menyelidiki. Siapa bilang kita tidak bisa menyelidiki? Aku bisa memulihkan rekaman pengawas. Bocah kecil, apa yang kau banggakan? Shen Qingyan, beginikah caramu mendisiplinkan anakmu? Di saat seperti ini, kau masih membiarkannya memperkeruh suasana. Bau kedua adalah peretas jenius. Memulihkan rekaman pengawasan itu mudah baginya. Kurasa kita bisa membiarkan dia mencoba. Rekaman pengawasan di jalan hari itu rusak. Bisakah semuanya dipulihkan? Kau pikir ini sesederhana terakhir kali meretas ponsel seseorang? Shen Qingyan, bahkan jika kau ingin anakmu pamar di depan para ketua keluarga Mou, kau tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Hati-hati jangan sampai menampar dirimu sendiri. Jika kau tidak punya kemampuan, jangan berpura-pura. Diam kalian semua. Bau kedua, apa kau yakin kau dapat memulihkan semua rekaman pengawasan? Pamanmu, kepercayaanmu adalah motivasiku. Selama kau percaya padaku, aku bisa. Baiklah. Kalau begitu aku serahkan padamu. Shijun, Diam. seorang anak. Sahabat itu, Cara dia mengoperasikan komputer, sepertinya dia tidak berpura-pura. Selesai. Pamanmu aku menemukannya. Li Xiangyun yang memukul paman Lin Gui. dari rekaman pengawasan ini, Li Xiangyun sengaja memukul Lin Gui. Dia memukul Lin Gui hanya untuk mengambil laporan tes paternitas. Kenapa? Shen Huan, kecelakaan Lin Gui. Tidak mungkin kau yang menyuruh Li Xiangyun melakukannya kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Asisten Lin dan aku tidak punya masalah. Kenapa aku melakukan hal seperti itu? Karena kau tidak ingin semua orang tahu hasil tesnya. Jadi kau menyuruh Li Xiangyun mencegat Lin Gui di jalan. Kalau begitu aku juga akan bilang, itu karena kau takut Shijun akan tahu kalau anak itu bukan anaknya. Itu sebabnya kau menyuruh Li Xiangyun untuk mengambil hasil tes DNA. Nenek, Shen Qingyan menuduhku secara salah karena rasa bersalah. Kau harus membelaku. Nenek, aku percaya itu pasti bukan Shen Qingyan. Adapun siapa itu, aku akan mencari tahu. Si Jun, bahkan di saat seperti ini, kau masih melindunginya. Nyonya, tidak bisakah kau melihat taktik teh hijau Shen Huan? Aku tidak melakukan apa-apa. Namun kau menggunakan kata-kata keji terhadapku. Kurasa kau benar-benar harus cuci matamu. Tahu, kau lancang sekali.
Beginikah caramu berbicara dengan orang tua? Aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua, tapi kau tidak bersikap bermartabat. Tahu, Nenek, Shen Qingyan hampir membunuh Lin Gui dan masih sangat arogan. Ayo kita lapor polisi. Biarkan dia bertobat di penjara. Tidak perlu memanggil polisi. Bawa Li Xiangyun ke sini untuk konfrontasi. Mungkin Li Xiangyun sudah kabur. Di mana kita bisa menemukannya? Kakak keduaku bisa melacaknya. Lokasi Li Xiangyun. Amanmu, Li Xiangyun telah melarikan diri ke desa keluarga Li. Desa keluarga Li. Itu adalah tempat terpencil. Bahkan jika helikopter pergi untuk menjemput Li Xiangyun, akan butuh berjam-jam untuk membawa Li Xiangyun kembali. Aku adalah murid terkuat dari Pavilion Bintang Merah. Serahkan penanggapan Li Xiangyun padaku. Apa yang kau banggakan? Sekalipun kau kuat, bisakah kau berteleportasi ke desa keluarga Li dan membawa Li Xiangyun kembali? Teleportasi bukanlah tantangan bagiku. Bau besar luar biasa. Bau besar luar biasa. Li Xiangyun, siapa yang menyuruhmu untuk memukul Lin Gui dan mengambil tes paternitas? Tuanmu, aku akan memberitahumu. Lepaskan aku saja. Itu dia. Dialah yang memerintahkanku. Untungnya aku sudah mengendalikan orang tua Li Xiangyun. Dia tidak akan berani memberitahu Mo Shijun bahwa aku yang menyuruhnya. Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Kau dan aku seperti air dan api. Kenapa kau patuh dan sangat mendengarkanku? Lagi pula kau tidak punya bukti. Siapa yang akan mempercayaimu? Kau bilang anakmu, bukan milik tuanmu. Takut keluargamu akan mengetahui kebenarannya. Jadi kau menyuruhku mencuri tes DNA. Si Jun, kau dengar semuanya kan? Itu semua perbuatan Shen Qingyan. Dia selalu berbohong padamu. Nenek, masalah ini jelas bukan sesederhana itu. Li Xiangyun pasti berbohong. Nyonya, aku juga berpikir, Shen Qingyan bukanlah tipe orang yang melakukan hal seperti itu. Aku tak peduli lagi. Si Jun, kau harus segera memutuskan hubungan dengan wanita ini. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakinya. Nenek pasti terpengaruh. Hubunganku dengan Shen Qingyan. Kalau begitu aku hanya bisa memilih antara keluargamu dan Shen Qingyan. Kau mengancamku demi wanita ini. Kau bahkan rela meninggalkan keluargamu. Neneklah yang agresif duluan. Ini semua salahmu rubah betina. Lihat saja aku akan menghajarmu sampai mati. Qingyan. Nenek sudah keterlaluan. Ini semua salahmu. Aku tidak punya pilihan lain. Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Tuanmu, aku akan bicara. Bicaralah. Aku takut pada anak Shen Qingyan. Ini benar-benar milikmu, tuanmu. Dia akan mendapatkan status melalui anaknya dan menikah dengan keluarga kaya. Itu sebabnya aku mencuri tes DNA. Apakah aku menikah dengan keluargamu atau tidak? Bukan urusanmu. Kenapa kau melakukan ini? Kau mematahkan kakiku terakhir kali. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Untungnya, aku melihat tes DNA. Anakmu bukan anak tuanmu. Aku mengerti. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Aku sangat menyesal atas apa yang terjadi sebelumnya. Nenekku yang keterlaluan. Ayah, permintaan maaf seharusnya diberikan dengan pelukan untuk menunjukkan ketulusan. Anak-anak tidak mengerti hal-hal ini. Kurasa dia mengerti betul. Kenapa dia begitu senang? Ayah, dahi bunda masih berdarah. Berdasarkan pengalaman medisku selama bertahun-tahun, kau perlu meniup lukanya. Dengan begitu akan lebih cepat sembuh. Tiuman juga berhasil. Shin Beibei berhenti bicara omong kosong. Apa yang sedang kau lakukan? Mengobati lukamu tentu saja. Ayah mencium bunda. Tidakkah kau takut Shen Huan akan cemburu? Tiba-tiba. Kenapa membahas Shen Huan? Shen Huan adalah tunanganmu. Kau punya tunangan. Bukankah seharusnya kau menjaga jarak dari wanita lain? Kau cemburu. Aku tidak. Seperti kata pepatah, ketika seorang wanita mengatakan tidak maksudnya ya. Sekarang aku memikirkannya. Pepatah itu tepat.
Aku dan Shen Huan tidak punya perasaan satu sama lain. Aku bertemu dengannya karena kejadian waktu itu, dan kami tidak bertunangan. Dia bukan tunanganku. Kenapa kau menjelaskan ini padaku? Shi Jun sebenarnya menyangkal kalau aku tunangannya. Ini semua salah Shen Qingyan. Huan jangan khawatir. Shen Qingyan tidak cukup baik untuk kakak sepupuku. Posisi Nyonya Mou adalah milikmu. Dia tak bisa merebutnya darimu, tapi aku masih khawatir. Tapi Li Xiangyun sekarang di penjara. Yao Yao, hanya kau yang bisa membantuku. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Yao Yao, aku tidak memintamu untuk membunuh siapapun. Kita hanya perlu memberinya pelajaran. Kau membuatku takut. Kupikir kau ingin. Katakan padaku apa yang kau perlu aku lakukan. Hancurkan reputasi Shen Qingyan. Buat Shi Jun muak dengannya. Kelantarkan dia. Kita bisa melakukan ini. Baiklah, aku pulang. Terima kasih telah mengantarku pulang malam ini. Kau bisa kembali sekarang. Anak-anak ada di tempat Sul yang hari ini. Biarkan aku menemanimu. Sebelum kau dan Shen Huan benar-benar putus. Jangan memprovokasi aku. Shen Qingyan, putrimu ada di tanganku. Aku sekarang di makam ibumu. Shen Huan, apa yang sedang kau lakukan? Jika aku tidak melihatmu dalam setengah jam, aku akan menggali makam ibumu. Putrimu, jangan sentuh putriku. Aku segera datang. Shen Huan, kenapa kau memanggilku ke sini selarut ini? Ada apa? Aku akan membunuhmu. Tangkap wanita ini. Setelah malam ini Shen Qingyan, kau hanyalah sampah. Aku tak perlu takut lagi. Kau mencoba mencuri Shi Jun dariku. Shen Huan, jangan buang waktumu. Dia tidak akan pernah mencintai orang yang tercela, tak tahu malu sepertimu. Bahkan jika dia tidak mencintaiku, aku tidak akan membiarkan dia mencintaimu. Selama aku menghancurkanmu, bahkan jika Shi Jun masih ingin bersamamu, keluargamu sama sekali tidak akan setuju. Sondal kecil Shen Qingyan ini sepenuhnya milikmu sekarang. Bermainlah dengannya sesukamu. Seret dia pergi anak-anak. Apa yang kau lakukan? Huan, bukankah ini terlalu jauh? Akankah terjadi sesuatu? Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Cukup. Dapatkan Shi Jun dan saksikan pertunjukannya. Serahkan sisanya padaku. Baiklah. Kakak sepupu, dia mempermainkanmu. Tian Sinyal, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kakak sepupu, aku melihat Shen Qingyan dengan mata kepalaku sendiri, melakukannya dengan 3 pria pada saat yang bersamaan. Dia mempermainkanmu sambil menggoda pria lain. Ini keterlaluan. Bagaimana kau bisa jatuh cinta pada wanita seperti Shen Qingyan? Nenek, apa yang terjadi? Lihat sendiri. Ini video yang dikirim Shen Huan padaku. Shi Jun, kau telah ditipu. Shen Qingyan dan ketiga pria itu sedang bersenang-senang. Sepupu lihat, Shen Qingyan dan bajingan-bajingan itu belum selesai. Kau hai keluarga kita. Bawa orang-orang ini ke kantor polisi. Huan, bagaimana bisa kau di mana Shen Qingyan? Shen Huan, kau hebat sekali. Triple kill. Sungguh menakjubkan. Apa kau baik-baik saja? Dialah yang bermasalah. Shen Qingyan, Apa yang terjadi? jika aku tidak melihatmu dalam setengah jam, aku akan menggali makam ibumu dan mengubur putrimu hidup-hidup. Jangan berani sentuh putriku. Aku segera datang. Bagaimana jika Shen Huan seperti terakhir kali menipuku? Zhou Liang, apakah bawa ketiga bersamamu? 4 anak. Mereka semua di sini bersamaku. Yan ada apa? Tidak ada apa-apa. Shen Huan, aku ingin tahu apa yang kau rencanakan. Shen Huan mengajakku bertemu hanya untuk menyakitiku. Untungnya aku berhati-hati, jadi aku menggunakan metodenya sendiri untuk melawannya. Kenapa kau melakukan itu? Shen Qingyan berbohong.
Dialah yang menyakitiku. Ya, Shen Qingyan bilang, Shen Huan dan Yao Yao ingin menyakitinya. Yang dibully. Kenapa jadi Shen Huan? Terutama karena aku sudah menelepon Big Bao-ku. Dia bilang kalau aku dalam bahaya, dia akan berteleportasi untuk menyelamatkanku. Shen Qingyan, aku akan mengirim videomu yang cabul ke semua orang di keluarga Mo. Dengan begitu, kau tidak akan punya kesempatan sama sekali untuk menikahi Shi Jun. Kau orang bodoh yang The kurang film was ajar. translated Beraninya kau menggertak and bundaku. narrated by Mati. Annie. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Tolong ampuni aku, bos. Kami semua diperintahkan oleh Shen Huan. Jika kau ingin balas dendam, carilah Shen Huan. Jangan cari kami. Big Bao, simpan mereka. Ibu masih membutuhkan mereka. Bisakah kau menunggu ibu di sana? Baiklah. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Wanita ini milikku. Jika kau melayani dengan baik, aku akan mengampunimu. Baiklah. Big Bao, bebaskan Shen Huan. Shen Huan, kau memancingku keluar. Memberiku obat bius, lalu menyuruh Chen Xinyao memberitahu keluarga Mo untuk menangkap kita. Yang kau inginkan hanyalah menghancurkan reputasiku dan membuatnya membenciku. Apakah aku benar? Jetty, pada akhirnya Shen Huan yang menyebabkan semua ini. Jika dia tidak mencoba mencelakai Shen Qingyan, mungkin ini tidak akan terjadi. Untungnya si Jun tidak menikahi wanita yang mempermalukan keluarga ini. Ini semua salahku karena begitu bodoh. Aku benar-benar ditipu olehnya. Nenek, Bibi, jangan percaya Shen Qingyan. Semua ini adalah cerita yang dia buat-buat. Bahkan sekarang, kau masih mencari alasan. Shen Huan. Mulai sekarang, keluarga Mo dan keluarga Shen benar-benar putus. Jika kau berani menginjakkan kaki di keluarga Mo lagi, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Ayo pulang. Shi Jun, kenapa kau tidak percaya padaku? Shen Qingyan, bukankah kau bilang aku memberimu obat bius? Lalu kenapa kau berdiri di sini baik-baik saja? Tidakkah kalian merasa curiga? Ya Shen Qingyan, kau tidak terlihat seperti seseorang yang telah dibius. Apa kau bicara tentang ini? Aku tidak pernah mengambilnya sejak awal. Kejutan? Aku toh tidak meminum obat itu. Aku belajar dari kesalahan kali ini. Tapi Shen Qingyan, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa Shen Huan memberimu obat itu? Lihat, si idiot Shen Huan ini. Untungnya aku tidak langsung membuangnya. Kalau tidak, aku tak akan bisa membersihkan namaku meskipun aku terjun ke Sungai Kuning. Jetty, ini semua rencana Shen Huan. Dari perspektif ini, Shen Huan bahkan lebih buruk daripada Shen Qingyan. Meskipun Shen Qingyan melahirkan beberapa anak yang cantik, setidaknya dia tidak akan melakukan hal sekeji itu. Aku tak percaya. Dulu aku sangat mempercayaimu. Ini semua salahku karena buta dan salah menilai dirimu. Keluarkan perintah. Mulai hari ini, Shen Huan bukan lagi tunangan si Jun. Nenek, tolong jangan usir aku dari keluarga Mo. Aku tahu aku salah. Kali ini aku pasti akan berubah. Pergi. Kau hai keluarga kita. Kau hanyalah noda pada reputasi keluarga Mo. Pergi. Shen Qingyan, Shen Huan. Aku memberimu jalan keluar, tapi kau bersikeras mencari mati. Shi Jun tidak. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Tanganku bergerak sendiri. Aku tahu aku salah. Mohon maafkan aku. Jangan pura-pura bodoh. Apa yang baru saja kau lakukan adalah percobaan pembunuhan. Aku akan menelepon polisi. Pikirkan tindakanmu. Shi Jun tidak. Tolong jangan panggil polisi. Jika kau memanggil polisi, aku benar-benar tamat. Demi perkenalan kita. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kau tidak menghargainya. Yao Yao, apa kau tidak akan membantuku? Kau juga terlibat dalam menjebak Shen Qingyan. Huan, kau bilang kau hanya akan memberi Shen Qingyan pelajaran. Aku tidak mengira kau benar-benar ingin dia. Untuk Chen Xinyao saja susah menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkanmu? Shen Qingyan, apa maksudmu The dengan film itu? was translated Chen Xinyao telah kembali ke and keluarga Chen narrated by untuk refleksi Annie. diri. Tanpa izin saya di masa depan, kau tidak diizinkan datang ke keluargamu lagi. Ayo pergi. Shen Qingyan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Malam ini pulanglah ke keluargamu bersamaku. Tidak.
Aku harus mencari Zhu Liang untuk menjemput anak itu. Si Jun. Nenek punya tugas untukmu. Pergi dan bawa anaknya. Kembali ke rumah kita. Silakan. Aku akan pergi bersamamu untuk menjemput anak itu. Aku memanfaatkanmu. Lihat. Siapa yang menggigit? Apa aku seliar itu semalam? Apa kau meragukan dirimu sendiri? Bagaimana kalau ku bantu kau mengingat? Cabul. Apa yang kau lakukan? Kurasa semalam belum cukup. Kau tahan. Ayo kita lakukan lagi. Si Jun gawat. Gawat. Sesuatu terjadi, sesuatu yang besar. Nenek. Ada apa? Kenapa terburu-buru? Ini. Lebih baik biarkan Yao Yao memberitahumu. Masuk. Chen Xinyao. Bukankah sudah kubilang, jangan datang ke keluargamu lagi. Sepupu aku di sini untuk memberitahumu tentang Huan. Shen Huan dia hilang. Orang tuanya membuat keributan di Mou Group. Mereka ingin kau dan Shen Qingyan mengembalikannya. Ya Mama, kau harus bangun dan pergi ke perusahaan. Di mana dia keluar? Shen Qingyan, Huan hilang karenamu. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Apa kau gila? Apa hubungannya hilangnya Shen Huan denganku? Bagaimana ini tidak ada hubungannya denganmu? Sejak dia melihatmu, dia belum pulang. Semuanya datang dan lihat. Wanita ini, dia mencuri tunangan adik perempuannya dan memaksa adik perempuannya untuk melarikan diri dari rumah. Dia benar-benar tak berperasaan. Dia benar-benar mencuri tunangan saudara perempuannya. Menjijikkan. Grup Mo bukan tempat untuk kalian berdua membuat masalah. Sapam, usir mereka. Tuan Mo, Shen Qingyan melukai Huan. Kenapa kau menangkap kami? Kau harus menangkapnya. Ini heboh. Tunangan itu sebenarnya Tuan Mo. Bagaimana mungkin Tuan mau menipu adik tunangannya? Pasti ada sesuatu yang lain yang terjadi. Shen Huan tidak kabur dari rumah. Dia buronan karena percobaan pembunuhan. Dia melarikan diri karena takut dihukum. Putrimu yang baik sekarang menjadi buronan. Kau bohong. Huan bahkan tidak akan menyakiti seekor lalat. Bagaimana mungkin dia membunuh seseorang? Katakan padaku siapa yang dia bunuh. Shen Huan menyuap 3 pria untuk menyerang Shen Qingyan dan dia memukulnya dengan batu. Hal-hal ini cukup untuk memenjarakannya seumur hidup. Tuan mau. Apapun kesalahan yang dilakukan Huan, dia masih tunanganmu. Kau harus menyelamatkannya. Aku sudah putus hubungan dengan Shen Huan. Entah dia hidup atau mati. Tidak ada hubungannya denganku. Tuan Mo, bahkan jika kau telah memutuskan hubungan, kau bilang dia membunuh seseorang. Apa kau punya bukti? Kita punya bukti. Bukti apa yang bisa kau berikan? Berhenti bicara omong kosong untuk ibumu. Sentuh anakku lagi, dan aku akan mematahkan tanganmu. Nenek sihir tua. Ini berisi sebuah rekaman dan video Shen Huan mencelakai bunda. Awalnya kami pikir rekaman ini tak berguna. Karena kau tak tahu berterima kasih, kami akan mempublikasikannya. Jika kau benar-benar punya rekaman, kau pasti sudah merilisnya. Kau belum merilisnya karena kau tidak punya hak. Kau sangat ingin mendengarnya kan? Baiklah, akan kupuaskan kau. Huan, bukankah ini terlalu jauh? Akankah sesuatu terjadi? Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Cukup panggil Shi Jun. Nikmati pertunjukannya. Sisanya serahkan padaku. Ya Tuhan, Jeti Shen Huan adalah orang yang paling kejam selama ini. Dia benar-benar menjebak adiknya sendiri. Wanita seperti itu mengerikan. Aku tidak akan menginginkannya bahkan jika dia ditawarkan kepadaku. Sekarang kau mengertikan. Shen Huan kabur karena dia takut ditangkap polisi. Bukan karena aku memaksanya pergi. Siapa yang tahu apakah rekaman itu asli atau palsu? Teknologi sangat maju akhir-akhir ini. Tidak sulit untuk memalsukan rekaman, bukan? Aku bisa membuktikan rekaman itu asli. Aku tahu semua yang terjadi. Bahkan Tuan Mo telah berbicara. Jadi masalah ini kemungkinan besar benar. Dua orang tua bangka ini yang telah menganiaya Shen Qingyan. Mereka berani datang ke Shen Qingyan dan meminta maaf. Kurasa Shen Huan melarikan diri karena dia merasa bersalah. Dia takut. Diam. Xin Hui, awalnya aku berniat untuk mempertimbangkan hubungan ayah anak kita dan tidak menyimpan dendam masa lalu terhadapmu. Karena kau begitu tidak tahu berterima kasih. Jangan salahkan aku. Aku ayahmu. Darahku mengalir di dalam dirimu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ayah kandung, membayangkan aku harus menanggung kesalahan atas kejahatan seorang suci. Aku tidak bisa menyentuhmu sekarang kan? Tuan Mo, apa yang menurutmu harus kulakukan untuk menghukum mereka? Bunda, jangan khawatirkan masalah ini. Serahkan saja pada ayah. Benar. Serahkan padaku, kau istirahatlah. Bawa kedua penyusup yang membuat onar.
di grup Mo, ke kantor polisi. Dan menceritakan tentang, aku menanggung kesalahan Shen Huan. Beritahu polisi, aku ingin kau membusuk di penjara. Tuan Mo, Tunggu, ada satu hal lagi. Aku ingat beberapa tahun yang lalu, aku menginvestasikan 50 miliar di keluarga Shen. Sekarang aku ingin menarik semua dananya. setelah 50 miliar ditarik, keluarga Shen akan benar-benar hancur. Tuan Mo, 50 miliar itu adalah mas kawinmu untuk Huan Huan. Sekarang meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dia, kau dulu punya hubungan dengannya. Kau tidak bisa begitu saja mengambil kembali mas kawin. Sekarang setelah hubungannya berakhir, ambil kembali. Kau salah. Aku tidak pernah punya perasaan untuk Shen Huan. Aku belum pernah menyentuhnya selama ini. Dan aku curiga, dia bukan orang yang kucari dulu. Kupikir, Shen Qingyan adalah orang yang kucari. Shen Huan menyamar sebagai Shen Qingyan dan menipu 50 miliar. Itu penipuan. Jika kau tidak membayar kembali uangnya, keluarga Shen akan dituduh melakukan penipuan. Sudah berakhir. Keluarga Shen hancur. Bawa mereka pergi. Tuan Mo, tolong ampuni kami. Mereka akhirnya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Barusan. Bukankah aku hebat? Luar biasa. Kau masih ingin dipuji di usiamu. Tuan Mo dan Shen Qingyan sangat manis, sangat imut. Jika pacarku bisa mencium seperti itu, aku mungkin akan tersenyum dalam mimpiku. Aku juga jago mencium. Bagaimana kalau aku jadi pacarmu? Kau benar-benar tidak tahu malu. Banyak orang yang menonton. Kita sudah berciuman begitu mesra sebelumnya. Kenapa malu sekarang? Shen Qingyan, nikmati waktu. Manismu saat ini dengan Shi Jun. Hari-hari baikmu akan segera berakhir. Tidak bagus ada kebakaran di garasi parkir bawah tanah. Kenapa tiba-tiba ada kebakaran? Kalian pergi ke kantor dulu. Aku akan melihat apa yang terjadi. Bagaimana denganmu? Ada banyak orang di perusahaan. Aku tak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Kalian pergi duluan. Hati-hati kalau begitu. Ayo nak, kita pergi. Ikut ibu. Kenapa dia belum kembali juga? Apa mungkin terjadi sesuatu? Nona Shin, ini kopi yang dibeli Tuan Mo untukmu. Tunggu sebentar. Apa si Jun baik-baik saja? Jangan khawatir Nona Shin, Tuan Mo pergi untuk memadamkan api. Semuanya aman. Syukurlah. Shen Qingyan. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu kali ini. Halo, Shi Jun. Kenapa kau ada di perusahaanku? Aku tahu ada kebakaran di sini. Aku datang ke sini khusus untuk memadamkan api. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tidak ada kebakaran. Pasti seseorang menyalakan alarm. Mungkin itu Shen Huan. Shen Huan. Bukankah Shen Huan hilang? Shen The Qingyan film was dan anak-anak dalam translated bahaya. and Shen Qingyan. narrated by M Media. Aku penasaran. Bagaimana ekspresi Shi Jun jika dia melihatmu seperti ini? Qingyan. Apa yang kau lakukan padanya? Aku baru saja memberinya obat yang membuatnya tidur nyenyak. Obat yang membuatnya tidur nyenyak. Shi Jun. Sekarang, bisakah aku tawar-menawar denganmu? Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin kau menikah denganku. Aku dengar. Nanekmu 2 hari lagi ingin mengadakan pesta pertunangan untukmu dan Shen Qingyan. Aku ingin kau mengganti nama pengantin wanita dengan namaku. Menikahlah denganku. Dalam mimpimu. Jika kau tidak setuju, maka kau akan melihat Shen Qingyan mati di depanmu. Tunggu. Sudahkah kau berubah pikiran? Apa kau yakin, jika aku menikahimu, kau akan melepaskan Shen Qingyan dan membebaskan anak-anak? Jangan khawatir. Aku akan menepati janjiku.
Di pesta pertunangan 2 hari lagi, aku akan menyuruh seseorang mengganti nama Shen Qingyan menjadi namamu. Tuan Mo, apakah Anda menerima Nona Shen sebagai istri Anda? Kenapa Tuan Mo tidak bicara? Apa dia tidak ingin menikahi Huan? Tuan Mo terlihat sangat tidak senang. Dia sepertinya tidak terlalu puas dengan pernikahan ini. Tentu saja dia bersedia. Bukankah begitu, Shi Jun? Dia tidak mau. Bukankah dia diracuni? Mengapa dia tidak terluka? Muncul di sini seseorang. Tangkap Shen Qingyan segera. Tangkap dia untukku. Jangan biarkan dia merusak pernikahanku. Kita lihat siapa yang berani. Cepat tangkap Shen Qingyan. Siapapun yang berani menyentuh bunda hari ini, akan kulenapkan. Kawan-kawan, akulah pengantinnya hari ini. Shen Huan hanyalah penipu. Satu pernikahan 2 pengantin. Sungguh hebat. Sepertinya, berita utama besok akan meledak. Sejauh yang aku tahu, Shen Huan adalah tunangan Tuan Mo. Lalu bagaimana dengan Shen Qingyan? Jika kau tidak datang, aku akan menjadi pengantin pria Shen Huan. Beraninya kau? Shen Qingyan. Dasar rubah betina. Aku hendak menikahi Shi Jun. Kenapa kau masih ingin menggodanya? Semua orang lihatlah. Qingyan menggoda tunangan orang lain di depan umum. Benar-benar tak tahu malu. Di depan umum. Mencium priaku. Beraninya kau memukulku. Priamu. Bukankah kau harus bertanya padanya? Jika dia mengaku, kau adalah wanitanya. Siapa wanita ini? Sombong sekali. Namun, sepertinya Tuan Mo sangat menyukainya. Lihat, dia bersandar di pelukan Tuan Mo. Tuan Mo tidak mendorongnya, karena Tuan Mo menyukai Shen Qingyan. Lalu kenapa dia melamar Shen Huan? Bukankah ini sedang menghina Shen Huan? Semuanya, orang yang ingin kunikahi, aslinya adalah Shen Qingyan. Pertunanganku hari ini dengan Shen Huan, karena dia meracuni Shen Qingyan, memaksaku untuk menikahinya. Hanya dengan begitu, dia akan menyerahkan penawarnya. Ada lagi? Tidak hanya itu, dia juga menculik anakku untuk mengancam Shi Jun. Benar dan jahat itu, hampir saja meracuni kami sampai mati. Apa? Aku bertanya-tanya, mengapa si Jun tiba-tiba ingin menikahi Shen Huan? Jadi begitu. Shen Huan, kau wanita yang kejam. Shen Huan bahkan berani merebut tunangan orang lain dan memfitnah orang lain. Benar-benar tercela. Orang-orang dari keluarga kecil seperti itu hanya melakukan hal-hal rendah. Usir Shen Huan segera. Tidak pantas menikahi Mo Shu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mengatakan aku meracuninya dan menculik anaknya, tapi mereka baik-baik saja. Berdiri di sini, dialah yang menipu perasaan semua orang. Shen Qingyan, karena kau sudah diracuni, kau seharusnya tidak dalam kondisi sebaik ini. Mungkinkah kau berbohong? Apa kalian bodoh? Tuan Mo sendiri yang mengatakannya. Beraninya kau mempertanyakannya. Shen Huan, dengan semua rencanamu kau tidak menduga kalau aku punya anak yang merupakan seorang tabib dewa yang tiada tanding. Ayah, Kau, Shi Jun, aku membawa anak-anak, semuanya padamu. di mana kau menemukan anak-anak itu? Bukankah Shen Huan meracuni mereka dan menyembunyikan mereka? ayah, racun Shen Huan tidak mempan padaku dan si Bao. Setelah kami bangun, kami The film menghubungi was guru. translated Dan and memintanya menjemput narrated kami. by M Media. Tak heran Zul yang tiba-tiba kabur saat dia di perusahaanku. Aku ingin tahu kapan Shen Qingyan akan bangun. Ayah, aku bisa menyembuhkan racun bunda. Bunda, kau sudah bangun. Qingyan, Apa yang terjadi padaku? Kenapa seluruh tubuhku sakit? Shen Huan meracunimu. Bao keempat menyelamatkanmu. Shen Huan meracuniku. Kopi itu pasti dikirim olehnya. Sungguh menyebalkan. Bunda, Shen Huan juga pakai nyawamu untuk mengancam ayah menikahinya. Bao kedua, bagaimana kau tahu? Bukankah kita sudah membicarakannya? Kita menaruh prekan tersembunyi di salah satu sepatu Shen Huan. Anak-anakku, kalian hebat. Ibu hampir menjadi penggemar kalian. Ngomong-ngomong, meskipun racunku sudah sembuh, kau tetap harus bertunangan dengan Shen Huan. Kenapa? Aku tidak mau. Ada hubungannya dengan wanita itu. Sekarang, aku hanya ingin menikahimu sekarang. Banyak orang dari kalangan atas akan hadir di hari pertunangan. Ini adalah waktu terbaik untuk membongkar kedok Shen Huan. Aku mengerti, tapi apa kita benar-benar harus melakukan ini dengan cara seperti ini? Aku tahu kau enggan, tapi ini cara tercepat.
Baiklah. Sesuai keinginanmu. Kau sangat baik. Aku masih di sini. Bisakah kalian berdua sedikit lebih sopan? Siapa yang peduli denganmu? Shen Huan. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Shen Huan akan melakukan apa saja untuk menikahi Tuan Mo. Wanita yang mengerikan. Sungguh tercela. Benar-benar jahat. Mustahil. Aku jelas melakukannya dengan sempurna. Mengapa aku masih gagal? Shen Huan. Polisi akan segera datang. Kau bisa masuk penjara bersama orang tuamu. Shi Jun. Saat aku menyelamatkanmu, kau berjanji untuk menikah denganku. Jeti. Sekarang kau mengingkari janjimu, aku hanya melakukan kesalahan. Bukan kau yang menyelamatkan, bos. Itu Shen Qingyan. Bos, Anda meminta saya untuk menyelidiki apa yang terjadi 6 tahun lalu. Insiden di mana Anda diselamatkan. Saya sudah menemukannya. Ini adalah kejadian malam itu, di mana aku dan Shen Qingyan bertemu. Jadi pria malam itu benar-benar dia. Lin Gui, bagaimana kau mendapatkan foto-foto ini? Saat Anda menghilang di Gunung Cixin, kami menggunakan drone untuk mencari Anda dan mengambil banyak foto. Saya memeriksanya di rumah kemarin dan menemukan ini tentang Anda dan Nona Shen Qingyan. Jadi Shen Qingyan benar-benar orang yang kucari. Dan anak ini adalah anakku. Ya bos, benar. Ada juga masalah Li Xiangyon menabrak saya dengan mobilnya dan mengikuti tes DNA. Shen Huan juga yang memerintahkannya. Shen Huan, seseorang melaporkanmu atas percobaan pembunuhan dan penganiayaan anak. Kami secara resmi menangkapmu. Bukan aku. Aku telah dituduh secara salah. Ingin menangkap. Qingyan. Aku takkan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Kau berada di ambang kematian. Dan kau masih belum bertobat. Kau seharusnya mengkhawatirkan komitmen seumur hidup kita. Aku tidak akan bertunangan denganmu hari ini. Kau bahkan belum melamarku secara resmi.